Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Sofia. Saya mahasiswi PBA kelas B dengan NIM 12120300056. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mereview materi mengenai peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum itu, lebih baik kita mengetahui atau membahas terlebih dahulu mengenai profil Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau dalam Masehinya itu tanggal 20 April 570 Masehi. Nah, kenapa pada saat itu belum disebutkan tahun Hijriahnya? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya penghitungan tahun Hijriah itu dimulai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah, melakukan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Siti Aminah binti Wahab. Ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, yaitu pada saat itu berusia 6 bulan. Nah, setelah lahir, ia diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai berumur 4 tahun gitu. Kemudian setelah itu diserahkan kembali kepada ibunya Siti Aminah. Nah, pada umur 6 tahun, ibunya meninggal dan setelah itu ia diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu Nabi menjadi pengembala kambing. Nah, pada umur 8 tahun kakeknya wafat. Kemudian ia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, pada saat umur 12 tahun pamannya mulai mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang internasional gitu. Nah, kemudian pada usia 24 tahun, ia Nabi Muhammad SAW menikah bersama Siti Khadijah. Awal mulanya itu Nabi Muhammad membawa dagangan Siti Khadijah dan saat itu Siti Khadijah merasa ada ketertarikan kepada Nabi Muhammad dan Siti Khadijah pun melamarnya. Nah, hingga akhirnya mereka berdua, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, menikah gitu. Nah, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan ia mendapatkan wahyu pertamanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro, yaitu bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Nah, saat ini dikenal dengan malam Nuzulul Quran. Nah, kemudian pada usia 50 tahun ia ditinggal oleh kedua orang yang paling ia cintai, yaitu oleh istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kemudian setelah kita mengetahui sekilas profil Nabi Muhammad, bagaimana proses dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad sendiri, baik itu periode Mekah maupun periode Madinah. Nabi Muhammad melakukan dakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, dalam periode Mekah ini ada dua strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama ada yang secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dan terang-terangan. Nah, ayat yang menunjukkan terhadap perintah Nabi Muhammad untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad hanya mengajak kerabat terdekatnya dan keluarganya gitu, kerabat sanak saudaranya. Nah, adapun pada saat itu ada beberapa orang atau beberapa dari keluarga dan sahabatnya itu yang berhasil masuk Islam. Di antaranya adalah Siti Khadijah, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka semua disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun dan ada beberapa lainnya gitu. Kemudian yang kedua ada strategi terang-terangan. Nah, ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan terhadap perintah untuk berdakwah secara terang-terangan yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa strategi yang Nabi Muhammad lakukan, di antaranya yaitu hijrah ke Habsyi, kemudian pergi ke Thaif, kemudian melakukan perjanjian Aqabah bersama orang-orang Yastrib gitu. Nah, kemudian pada saat periode Mekah ini, pokok ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad ini masih berkaitan dengan akidah dan ketauhidan gitu.
Nah, yang kedua yaitu periode, dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Di Madinah ini Nabi Muhammad melakukan dakwah selama kurang lebih 10 tahun gitu. Ada beberapa strategi dakwah beliau, di antaranya yaitu mendirikan rumah ibadah, kemudian mempersaudarakan, umat muslim, yaitu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Terus melakukan perjanjian dengan masyarakat non-muslim, itu dikenal dengan Piagam Madinah, dan membangun peranata sosial dan pemerintahan. Nah, ada beberapa peristiwa besar, seperti perang maksudnya, yang terjadi pada saat periode Madinah ini. Di antaranya ada perang Badar, ada dan juga perang Uhud, ada juga perang Khandaq gitu. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.